Cerita Mas Leong ini berawal dari sebuah desa kecil di pinggiran Kabupaten Madiun, tepatnya di kaki Gunung Wilis. Jadi ceritanya di desa itu ada seorang pemuda, namanya Sarmin. Sarmin tinggal bersama kakaknya yang nama panggilannya Mas Bejo. Nah hari itu kebetulan hari Jumat pagi, Sarmin pagi itu lagi sibuk ngasah sapit-sapitnya. Jadi ketika Sarmin ngasah sapit, itu sampai kedengeran di rumah Leong. Nah, Mas Bejo, kakaknya Sarmin, yang ngeliat adiknya begitu sibuk, Mas Bejo ini malah curiga. Dia tanya ke adiknya itu, Min, ojo golek suket dino iki yo, Min. Wis ndang siap-siap sholat Jumat wae. Dia bilang ke kakaknya, tenang aja Mas, aku pulangnya nanti sebelum azan. Ini cuma sebentar kok. Nah, di situ Mas Bejo cuma bisa menghela nafas panjang, meskipun waktu itu hati Mas Bejo ini masih was-was. Dan nggak ada yang menyangka bahwa kepergian Sarmin kali itu ini menjadi awal dari sebuah misteri panjang yang pada akhirnya nanti akan menghantui banyak orang di desa itu. Dan setelah sholat Jumat selesai, Mas Bejo pulang ke rumah, rumahnya sepi. Dan istrinya Mas Bejo bilang bahwa Sarmin memang belum pulang sama sekali dari tadi. Nah seketika itu juga wajah Mas Bejo ini panik. Nggak tahu kenapa tiba-tiba ada perasaan khawatir, dan dari situlah Mas Bejo langsung menuju ke rumah Leong. Mas Bejo bilang, Le, aku minta tolong bantuanmu, Le. Singkatnya, mereka berdua akhirnya berangkat menyusuri beberapa lahan yang biasa dijadikan tempat nyari rumput oleh Sarmin. Dari mulai persawahan, tegalan, sampai kebun bambu yang agak jauh di pinggiran desa. Biasanya Sarmin memang ada di situ. Tapi hasilnya nihil, nggak ada jejak Sarmin, nggak ada bekas rumput yang dipotong, bahkan sapitnya pun nggak ditemukan. Nah, sekitar jam 3 sore, Mas Bejo dan Leong ini duduk di tepi pematang sawah. Mereka kebingungan dan mereka kecapean. Jadi di sela-sela rasa gelisahnya itu Mas Bejo ngomong ke Leong, Le, aku punya ide, Le, gimana kalau kita cari di Kedung Ulo? Gimana, Le, kamu berani nggak, Le? Jujur ketika Leong ini mendengar Kedung Ulo, Leong langsung merinding. Karena memang Kedung Ulo ini adalah sebuah gedung tua di aliran sungai kecil yang nggak jauh dari desa. Dan nama ini sudah kami samarkan. Di situ orang-orang ini percaya bahwa tempat itu angker. Nah, Kedung Ulo ini memang letaknya itu ada di sebuah cekungan. Kedung Ulo itu semacam kolam alami yang terbentuk dari aliran sungai. Nah, di sekitar situ ini banyak pepohonan besar yang mengelilingi. Dan inilah yang membuat tempat itu kelihatan gelap meskipun situasinya siang atau sore hari.